Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya sedang berada di Soe, Timur Tengah Selatan, berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Adolfina Tariwakilulu. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, tapi juga pernah terlibat di dalam politik sebagai anggota DPR 2 periode. Saya akan wawancarai beliau karena ada sesuatu yang menarik sekali sehubungan dengan apa yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Beliau pernah mengalami sakit kanker dan kita akan mendengarkan kesaksian beliau bagaimana perang melawan kanker itu. Salam. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga sampai dengan hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada. Pertama-tama saya mau katakan bahwa berperang dengan kanker itu luar biasa. Mati baru hidup kembali. Seperti itu. Saya pada awalnya mengalami kanker ini pada tahun 2021 sebenarnya, tapi waktu saya merasakan itu bulan April tahun 2022. Dan setelah kami ke dokter arahkan supaya harus adakan pemeriksaan lengkap sehingga jangan dibiarkan seperti itu, dan hal itu kami lakukan. Dan setelah kami lakukan seperti itu, dokter arahkan supaya biopsi seperti itu untuk kasih masuk ke lab. Dan waktu biopsi dinyatakan bahwa kanker ganas, sehingga arahan daripada keluarga dan anak-anak semua supaya kalau boleh hal itu jangan dibiarkan seperti itu, tetapi harus cepat ditangani, dalam hal ini operasi. Dan waktu itu saya waktu pemeriksaan di dokter, waktu mau swab, saudara-saudara sekalian, saya waktu saya dari ruangan poli bedah mau ke swab, saya di burung berak di atas kepala saya. Seperti itu kira-kira jam 12 siang seperti itu. Jadi saya heran waktu saya angkat dari kepala begini, itu tai burungnya satu genggam begini panas-panas. Jadi waktu itu saya mulai peperangan dengan ini, kalau ini roh kegelapan, roh kematian, roh maut. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan semua. Seperti itu. Dan setelah itu saya lanjutkan, saya pulang kembali ke rumah untuk saya mandi kembali. Dan waktu itu setelah itu sorenya saya opname dan besok paginya saya melanjutkan operasi. Waktu saya dioperasi dan mengangkat payudara saya sebelah kiri dan kirim kembali ke lab, hasil dari lab itu menyatakan bahwa tidak menemukan tanda-tanda keganasan, tapi yang ada di dalam itu hanya ada lemak. Tapi karena ada 5 kelenjar yang menuju kepada getah bening, makanya dokter menganjurkan saya di kemo sampai 6 kali. Sebenarnya operasi itu buat saya tidak terlalu seberapa sengsaranya, cuma hanya saja waktu kemo. Setelah kemo saya mengalami dropnya luar biasa, karena waktu itu tidak bisa makan minum, cuma sariawan yang penuh di dalam mulut saya, mulai dari bawah lidah sampai di lidah-lidah semua itu, sampai bibir itu sariawan semuanya. Sehingga waktu saya mau ke lab ulang seperti itu, saya drop sehingga ini darah putih saya sampai 0,46, sedangkan darah merah itu tinggal 0,96 seperti itu. Itu berulang-ulang sampai 6 kali seperti itu. Tapi saya melihat bahwa kekuatan Tuhan itu mengalir atas hidup saya, sehingga sehingga saya tidak mengalami yang namanya kematian. Satu hal yang
saya yang Tuhan taruh di dalam hati saya waktu saya setelah kemo. Saya tidak mau dijaga oleh keluarga seperti itu supaya saya fokus terhadap Tuhan. Dan setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, memang saya tidak bertelut, tetapi saya tidak bertelut, tetapi itu firman Tuhan selalu datang kepada saya menyatakan bahwa penyakit itu tidak akan pernah membawa kematian kepada kamu. Ya, menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Setelah dinyatakan oleh dokter kanker, kira-kira apa perasaan Napulu pada waktu itu? Saya biasa-biasa saja karena memang setahu saya kalau Tuhan izinkan sesuatu penyakit atau apapun, pergumulan apapun, saya tahu bahwa seizin Tuhan untuk saya beristirahat dari segala jerih lelah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan Tuhan seperti itu. Ya, memang saya kenal betul Ibu Adolfina. Beliau adalah seorang pekerja keras. Jadi luar biasa ketika mengalami kondisi ini, beliau tidak mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan Tuhan. Malah ini diterima sebagai suatu cara Tuhan untuk memberikan kesempatan untuk beristirahat dan bersendirian dengan Tuhan, ya. Jadi selain kemo, tentu memang berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Dan itu tadi yang sudah disampaikan, ketika di rumah sakit, beliau ingin sendiri dengan Tuhan supaya bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang setelah kemo 6 kali ini, bagaimana kondisinya? Saya membaik sekarang ini. Saya sudah bisa makan dengan baik, beristirahat dengan baik, dan hilang seperti kemo itu. Waktu yang saya sakit parah mau mati baru hidup kembali itu seperti hilang dari ingatan saya seperti itu. Dan saya kembali memuji Tuhan seperti itu. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita mendengarkan apa pesan yang beliau sampaikan kepada orang-orang sakit, khususnya orang yang sedang berjuang melawan kanker, entah itu kanker payudara atau kanker apapun juga. Pesan dari beliau yang sudah berjuang melawan ini sangat penting untuk kita dengarkan. Pesan saya kepada saudara-saudara saya yang mengalami kanker seperti saya, jangan dengar kata orang, jangan takut kalau divonis dikatakan kanker. Jalani saja apa yang dikatakan dokter, pasti yang terbaik, karena dokter mengobati tapi Tuhan yang menyembuhkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa, seorang yang betul-betul menderita akibat kanker, tapi dalam penderitaan yang dialami, beliau sama sekali tidak mengeluh, tapi justru dijadikan sebagai sarana ketika di rumah sakit, bersendirian dengan Tuhan, muji Tuhan, dan menguatkan orang-orang lain yang ada di rumah sakit melalui kehadiran beliau di sana. Jadi ini merupakan suatu kesaksian yang luar biasa yang perlu kita jadikan sebagai teladan ketika kita menghadapi persoalan. Jangan kita kecewa, jangan kita frustrasi, tapi justru kita gunakan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi juga proses-proses secara medis perlu juga kita lakukan, karena itu bukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Ibu Adolfina yang sudah berkenan untuk saya wawancarai pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.